Putri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Putri Niwer Gading. Semilir angin sejuk berhembus di negeri Alas, sebuah kerajaan yang terletak di Provinsi Aceh jauh di masa lampau. Negeri Alas dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan adil. Karena itulah, negeri ini amat makmur dan aman. Namun, sekalipun rakyatnya hidup makmur, sang raja seringkali terlihat murung. Tuan Raja, kubawakan teh hangat dan kue timpan untukmu. Terima kasih, Permaisuri. Ayo dinikmati selagi hangat. Apakah ada masalah? Mengapa Tuan Raja begitu murung? Begini Permaisuriku. Usia kita sudah tidak muda lagi, tapi kita belum juga memiliki anak. Maafkan aku, Tuan Raja. Aku merasa jika diriku ini tidaklah berguna. Tidak, ini bukan salahmu. Kita berdua telah melakukan semua cara, namun belum juga dikabulkan oleh Tuhan. Mau tidak mau, aku jadi kepikiran lagi. Terlebih, adikku yang baru saja menikah, kini telah memiliki seorang putra sebagai penerus. Anda benar, Tuan Raja. Seandainya ada cara, sesulit apapun pasti akan aku coba. Masih ada satu cara, aku akan mencobanya. Ya Tuhanku, aku rela berumur pendek, asalkan bisa memperoleh putra sebagai penerusku kelak. Itu adalah janji yang diucapkan oleh raja dalam setiap doanya. Tuhan pun menjawab doa itu. 9 bulan kemudian, Permaisuri melahirkan seorang putra yang tampan serta sehat. Tampan sekali putraku. Aku akan memberinya nama Amat Muda. Permaisuri, didiklah dia dengan baik, karena dialah yang akan menjadi penerusku. Baik, Tuan Raja. Namun, kebahagiaan tersebut tak berlangsung lama. Sesuai dengan janji yang selalu diucapkan dalam doa, raja pun meninggal dunia. Anakku, engkau masih bayi. Ayahmu terlalu cepat pergi meninggalkan kita. Biarlah pamanmu saja yang menjadi raja. Tentu saja, akulah yang akan menjadi raja berikutnya. Dia adalah Raja Muda, adik dari Baginda Raja terdahulu. Sekarang kursi kekuasaan ini milikku. Tapi, walau sudah menjadi raja, aku merasa tidak tenang. Selama Amat Muda masih di sini, posisiku sebagai raja akan terus terancam. Aku harus mengusirnya dari istana supaya tahtaku tetap aman. Raja Muda lalu merencanakan niat jahatnya. Kakakku, dengan berat hati, aku harus mengambil keputusan ini. Kakak harus segera pergi dari istana. Apa maksudmu, Raja Muda? Aku mendengar ada berita buruk yang beredar di seluruh negeri. Kakakku meninggal karena anak itu. Dia rela berpuasa terus-menerus hingga akhirnya kesehatannya menurun. Jadi, anak itu pastilah pembawa sial. Aku tidak bisa membiarkan dia tinggal di istana lagi. Berikan dia pada Dayang, dan aku akan mengirimkannya ke tempat yang jauh. Tidak mungkin.
Kamu tidak bisa mengusirnya. Dia adalah pewaris kerajaan ini. Kalau kakak tidak tega membuangnya, lebih baik kakak juga ikut pergi dari istana ini. Begitulah, permaisuri dan amat muda kecil pun meninggalkan istana. Lekaslah besar ikan-ikan. Amat muda, ayo kita siap-siap ke pasar. Baik, Bu. Aku sudah siap kok. Tinggal berangkat. Nanti kau bantu bawakan ikan-ikan ini ya. Oh, sudah ada ikan yang siap dijual? Baiklah, nanti akan aku bawa. Hai, Ikan segar, ikan segar. Silahkan dibeli. Makan ikan segar, otak jadi pintar. Amat muda tumbuh menjadi pemuda yang tampan, pekerja keras dan baik hati. ikannya kelihatan masih segar anak muda. Tentu saja, Paman. Silahkan dibeli, Paman. Ini hasil budidaya saya sendiri loh. Aku merawatnya dengan sepenuh hati. Jadi dagingnya pasti enak dan tebal. Menarik. Baiklah, aku akan membeli ikanmu ini. Terima kasih, Paman. Silahkan pilih ikannya. Nanti bayarnya sama ibuku. Yang di sana itu ya. Permisi, Bu. Aku ingin membayar ikan ini. Bukankah Anda adalah permaisuri Raja Alas? Ah, Saudagar Ali? Tak kusangka bisa bertemu dengan Anda di tempat seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Semenjak kepergian Raja Alas, setiap kali aku berkunjung ke istana, aku tidak pernah lagi melihat permaisuri di sana. Dan yang ku dengar, permaisuri sudah keluar dari istana. Ceritanya panjang, Saudagar Ali. Permaisuri pun menceritakan apa yang terjadi padanya selama ini. Oh, aku turut prihatin mendengarnya, permaisuri. Tak kusangka Raja Muda berbuat jahat seperti itu. Semoga Anda diberi ketabahan. Oh iya, kalau boleh, aku akan memborong semua ikan-ikan Anda hari ini. Bolehkah? Benarkah, Saudagar Ali? Aku serius. Mungkin ini wujud terima kasihku pada Raja Alas. Karena beliau dulu pernah membantuku juga hingga bisa menjadi seperti sekarang. Terima kasih sekali, Paman Ali. Terima kasih, Saudagar Ali. Semoga Tuhan membalas semua kebaikanmu. Bu, lihatlah yang kubawa. Kita akan pesta ikan hari ini. Masaklah semua dan bagikan kepada tetangga-tetangga kita. Banyak sekali, Pak. Dari mana asalnya? Nanti ku jelaskan, ceritanya panjang. Masaklah dulu. Wah, ikan ini segar sekali. Tapi kok seperti ada sesuatu di perut ikan ini. Suaranya aneh. Kenapa tiba-tiba perut ikan ini berkilauan? Oh, astaga. Ikan ini penuh dengan telur emas. Lihatlah ini, Pak. Ikan ini bertelur emas. Astaga, Dari mana sebenarnya kamu dapat ikan ini? Dengan emas banyak ini pasti. Bu, bagaimanapun juga, emas ini bukan milik kita sepenuhnya. Ini mungkin merupakan berkah milik permaisuri dan amat muda. Permaisuri? Ikan ini dari permaisuri? Iya, benar. Aku bertemu dengan permaisuri. Jadi, ceritanya begini. Kalau begitu,
Emas ini kita gunakan untuk membangunkan rumah yang layak bagi mereka saja. Rumah? Benar, besok kamu temuilah permaisuri dan beritahukan soal emas ini kepadanya. Pasti permaisuri akan bahagia. Esok harinya, saudagar Ali pun berkunjung ke rumah permaisuri. Saudagar menceritakan kejadian yang dialaminya dan menawarkan untuk membuatkan rumah yang layak. Kini, permaisuri dan amat muda memiliki sebuah rumah yang megah. Kekayaan mereka bertambah setiap hari, karena semua ikan yang amat muda pelihara selalu menghasilkan telur emas. Namun, amat muda memilih untuk membagikan sebagian hartanya kepada rakyat yang tidak mampu. Hal ini membuat dia semakin disegani. Dan kabar ini pun sampai ke istana kerajaan. Bagaimana bisa amat muda masih bertahan hidup? Bahkan kini menjadi pria sukses. Ini sangat membahayakan posisiku. Pengawal! Panggilkan amat muda ke sini. Siap, Tuan Raja. Sesuai dengan titah Tuan Raja, kamu, amat muda, harus ikut kami ke istana. Tenang Ibu, aku akan baik-baik saja. Kami akan memastikan Pangeran. Tuan muda baik-baik saja. Permaisuri, maafkan kami. Permaisuri melepas kepergian anaknya dengan perasaan cemas. Sementara itu, amat muda pun berangkat ke istana. Selamat pagi, Tuan Raja. Hamba amat muda datang menghadap. Kau bisa memanggilku paman. Bagaimanapun juga, kau masih keponakanku. Ngomong-ngomong, kau kupanggil ke sini karena aku butuh bantuanmu. Aku dengar kau pemuda yang hebat. Aku minta kau mengambilkan kelapa gading di pulau seberang. Kelapa gading? Di Pulau Angker? Tolonglah amat muda, aku meminta tolong padamu sebagai kerabat. Kelapa gading ini akan kugunakan sebagai obat untuk istriku. Kau pasti sudah dengar bukan? Kalau permaisuriku, yaitu bibimu sedang sakit. Kaulah satu-satunya harapanku. Baiklah, Paman. Akan kuambilkan kelapa gading untukmu. Terima kasih sebelumnya, amat muda. Sebenarnya, ini merupakan rencana jahat Raja Muda. Semoga kau terjebak selamanya, amat muda. Pulau yang dituju amat muda adalah Pulau Angker yang terkenal akan hewan buas yang aneh dan misterius. Baiklah, mari berangkat. Semoga aku bisa kembali dengan selamat. Tak lama, amat muda pun sampai di pulau yang terkenal angker dan misterius itu. Tetapi, tiba-tiba saja gelombang besar muncul. Awan menjadi gelap. Ada apa ini? Mengapa tiba-tiba cuaca berubah? Aku harus berenang ke atas. Syukurlah aku selamat. Apa itu? Siapa itu? Berani sekali kau datang ke pulau ini, anak muda. Siapa kau? Apa keperluanmu datang kemari? Namaku Amet Mude. Aku diutus Raja Muda dari pulau seberang untuk mengambil kelapa gading di pulau ini. Kelapa itu akan kugunakan untuk mengobati istri Raja Muda yang sakit.
Wajahnya terasa tidak asing. Namanya pun sepertinya pernah ku dengar. Apakah kau putra raja terdahulu? Iya benar. Pantas saja aku kenal dengan namamu. Raja terdahulu mengundangku dalam upacara pemberian nama untukmu. Karena aku kenal dengan orang tuamu, kau akan kuantarkan ke sana. Benarkah? Terima kasih Tuan Naga. Naga itu pun mengantarkan amat muda menuju lokasi kelapa gading itu berada. Itu dia pohon kelapa gading yang kamu cari. Oh, ternyata pohonnya pendek ya. Jangan pernah menilai sesuatu dari penampilannya saja, anak muda. Kau akan tahu setelah menjalaninya sendiri. Nah, aku hanya bisa mengantar sampai di sini saja. Apa yang terjadi selanjutnya, semua tergantung pada dirimu sendiri. Buktikanlah jika kau memang pantas mendapatkan kelapa itu. Semoga berhasil. Terima kasih Tuan Naga. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu. Ya Tuhan, izinkanlah aku untuk memetik kelapa itu. Senantiasa lindungilah aku. Pohon ini memang tidak terlalu tinggi kok. Seharusnya aku bisa melakukannya. Baiklah, mari kita ambil kelapa gading itu dan segera pulang. Aneh sekali pohon kelapa gading ini. Padahal pohonnya pendek. Tapi aku tak sampai-sampai ke atas. Tiba-tiba muncul suara. Barang siapa yang bisa mengambil buah kelapa, maka ia akan kujadikan suamiku. Siapa lagi tuh? Ketika melihat ke bawah, Wow, sejak kapan pohon ini menjadi sangat tinggi seperti ini? Fokus amat muda. Ayo kamu bisa. Segera sembuhkan istri paman. tiba-tiba saja angin kencang bertiup dari segala arah. Ya Tuhan, aku hanya ingin memetik satu butir saja untuk obat bagi istri pamanku. Kumohon izinkanlah. Syukurlah Tuhan mendengarkan doaku. Ayo segera selesaikan. Berhasil. Pohon kelapa ini menyusut. Huplah. Selamat Tuan Muda, kamu berhasil mendapatkan kelapa gading. Suara ini suara yang tadi aku dengar ketika baru saja naik kan? Benar Tuan, namaku adalah Putri Niwargading. Salam kenal Putri Niwargading. Namaku Ahmad Mude. Oh iya Tuan Putri, izinkan aku mengambil buah ini untuk obat istri pamanku. Tentu saja boleh, silahkan. Selama ini belum pernah ada manusia yang berhasil memetiknya. Ketulusan hatimulah yang membuatmu berhasil. Terima kasih banyak Tuan Putri. Apakah Tuan Putri tinggal di sini sendirian? Iya benar, selama ini aku terus menunggu orang yang berhasil memetik kelapa. Dialah yang bisa membawaku pergi dari sini. Kalau begitu, mari Putri ikut bersama saya. Tidak Tuan, selesaikan dulu urusan Tuan. Dan jika Tuan memang jodoh saya, kembalilah lagi ke sini. Tunggulah aku Putri, aku pasti akan menjemputmu lagi. Baik Tuan, hati-hatilah di jalan. Ahmad Muda pun berhasil kembali ke istana dengan membawa kelapa gading. Tak
kusangka kau berhasil mendapatkan kelapa gading ini, amat muda. Oh, Ini mungkin berkat doa paman juga, sehingga aku berhasil mendapatkan kelapa gading itu. Pamannya, Raja Muda merasa malu dan tak tahu berbuat apa lagi. Ia kini benar-benar mengakui kehebatan amat muda. Ia merasa keponakannya itu memang pantas menjadi raja. Raja Muda pun akhirnya menyerahkan tahta pada amat muda. Amat muda menjadi Raja Alas. Setelah itu, dia kembali ke pulau seberang untuk menjemput Putri Niwergading dan menjadikannya istri. Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. Pengen bisa bikin komik, game, dan animasi seperti Riri? Ikuti pelatihannya di GameLab aja. Kunjungi website kami di www.gamelab.id/kelas kreator. Dijamin gampang, siapa aja bisa.